Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Putri Rizky Ramadhani dan saudari Dwi Oktarina dan saudara Diki Setiawan, dan saya akan membacakan atau menyampaikan materi yang pertama. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian bukhat. Secara etimologis, bukhat berasal dari bahasa Arab yaitu bakoy, yang memiliki arti yang sama dengan dolama, yang berarti pelaziman, penindasan, dan pemberontakan yang menentang kekuasaan negeri dengan keeraan senjata, baik karena salah paham ataupun bukan. Terdapat beberapa perbedaan ulama fikih yang mendefinisikan tindak pidana bukhat, antara lain adalah 1. Ulama Malakiyah mendefinisikan bukhat adalah tindakan menolak untuk tunduk kepada pemimpinannya telah tetap dan tindaknya bukan dalam maksiat. Yang kedua, ulama Hanafiyah mengartikan bukhat adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang sah dengan cara dan alasan yang benar. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpinnya tertinggi dengan melakukan atau gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dan alasan-alasan mereka sendiri. Yang keempat, ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan menyatakan ketidakpatuh terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri. Baiklah, dia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, NIM 1001900094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur bukhat. Setidaknya terdapat 3 unsur dalam jarimah bukhat, yaitu 1. Pembangkangan terhadap kepala negara atau imam. Pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Alasannya adalah pembangkangan terhadap imam justru akan mendatangkan akibat yang lebih mungkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. 2. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. 3. Ada niat yang melawan hukum atau al-qasd al-jinayah, yang tergolong pemberontakan adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya. Dalam istilah ketatanegaraan, perbuatan pemberontak dinamakan jarimah sia-sia atau tidak pidana politik. Jarimah sia-sia belum dinamakan tindak pidana politik yang sebenarnya, kecuali kala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbuatan itu ditunjukkan untuk menggulingkan negara dan semua badan eksekutif lainnya, atau tidak mau lagi mematuhi pemerintahnya. 2. Ada alasan yang mereka kemukakan apa sebabnya mereka memberontak, walaupun alasan itu lemah sekali. 3. Pemberontak telah mempunyai kekuatan dengan adanya orang-orang yang mereka taati, atau pengatur pemberontak, atau ada pimpinannya. 4. Telah terjadi pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara sesudah mereka mengadakan persiapan atau rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarina, NIM 105190069. Baiklah, saya akan menjelaskan sanksi bugat. Dalam menentukan sanksi, bagi pelaku pidana bugat atau pemberontakan dibagi menjadi dua hal, yakni pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Sanksi tindak pidana bugat. Menurut Imam Syafi'i, hukum bagi pelaku tindak pidana bugat adalah diperangi, namun memeranginya harus dengan cara-cara yang baik, dengan tetap menjaga hak-hak mereka jika kelompok bugat seorang muslim. Namun jika mereka seorang kafir tanpa ada ampun. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, pelaksanaan hukum bagi tindak pidana bugat juga diperangi jika telah tampak persiapan mereka untuk melakukan bugat, dan harus diperangi sampai persatuan mereka bercerai-berai. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.